Diam. Terus ada di SMA. SMA. Waktu SMA. Di SMA. Di SMA. SMA. Pertama, ada yang kelihatannya pendiam, terus ada yang kelihatannya sombong, ada yang kelihatan rame memang dari awal, tapi waktu itu masih belum kenal. Ya mereka kelihatan fun aja. Ini sih merasa nggak cocok gitu, kayak ngerasa kayaknya kita nggak cocok buat jadi temen, soalnya latar belakangnya beda, terus baru pertama ketemunya itu singkat, dan masing-masing anak itu aku rasa nggak cocok gitu sama kebiasaan aku gitu, nggak cocok sama gaya pertemanan aku. Biasa. Ya kan dari mereka itu terlihat judes, terus sombong, gitu sih. Gila. Yang pasti makan-makan, kalau nggak gitu gibain orang. Ya mungkin cuma ngobrol sama temu kangen gitu doang. Yang paling sering itu makan, itu pasti, itu kegiatan wajib yang pasti kita lakukan, sama bercanda, itu sih. Berkumpul. Selain itu? Main. Makan sih, paling banyak itu makan. Terus yang kedua itu kita selalu gibah, apapun itu. Main, udah sih itu aja. Main, terus makan-makan, sama ngobrol. Momen yang paling diingat ini masih baru-baru sih. Kemarin kita kan main, itu janjiannya padahal kan jam 9, tapi kumpulnya itu jam 11 dan baru berangkat itu. Nah sampai sana itu perjalanannya kan jauh banget, jalannya juga nggak enak, tapi ternyata tempatnya jelek. Ya meskipun sedikit mengecewakan, tapi terkenanglah di otak dan hati. Wasik. Ya waktu lagi ngumpul di rumah salah satu temen, terus itu makan-makan, itu doang. Mungkin pas nggak ada sih, semuanya aku ingat. Banyak. Salah satunya? Pas pertama kali saya kumpul. Itu kita di Jogja, terus kita makan mie instan. Waktu mie-nya itu sudah matang, itu dihinggapi sama kecoa, terus tetap dimakan sama temanku. Sudah. Ada dua momen yang aku ingat. Yang pertama itu waktu mau berangkat sekolah, itu kecelakaan. Terus ada temen sih lewat, tapi cuma ya terus aja gitu, kan mangkel gitu. Yang kedua itu waktu di Jogja, yang menurut saya paling mengesankan, karena itu kita main dengan modal yang nekat banget. Yang pasti sangat bersyukur. Kenapa? Ya bersyukur aja, maksudnya dari dulu kata orang kan kalau pertemanan itu biasanya yang paling berkesan itu di SMA. Katanya sih, tapi menurut aku juga iya, dari sekian banyak teman yang paling berkesan itu yang teman-teman SMA, dan sering keluar juga, sering banyak cerita waktu masa-masa SMA. Aku bersyukur karena mereka teman-teman yang cukup sabar untuk mengatasi kekanak-kanakan saya. Bersyukur. Kenapa? Karena dari sekian lama kita berteman, menurut aku pertemanan ini itu yang paling ngerti aku, yang paling bisa memahami gaya aku dan bisa menerima siapa itu Shirley gitu. Bersyukur. Alasannya? Karena masih ada orang yang bisa menerima saya. Sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena mereka itu selalu ngasih nasihat yang baik-baik sama saya. Kalau saya nggak mau sholat, pasti saya disuruh gitu. Menurutku pertemanan itu
ibarat seperti kita mencari pacar. Jadi pertamanya kan belum kenal. Setelah itu, setelah kenal pun itu masih ada dua lagi. Ada teman yang cuma bisa hanya sebatas teman itu saja, dan yang kedua itu bisa menjadi lebih dari teman biasa gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya cuma kenal aja, tahu kalau itu teman. Tapi kalau satu frekuensi biasanya bisa lebih, ya seperti pacar lah. Jadi nggak bisa milih antara teman atau pacar. Walaupun dulu sih pernah punya pacar, tapi aku ngejauh dari teman-teman aku. Itu sering berjalannya waktu, semakin dewasa semakin paham persamaan itu. Pertemanan itu suatu hubungan yang bisa saling memahami, bisa saling mengerti, dan bisa saling memaafkan dan juga menerima. Menurut aku pertemanan itu bagai langit dan bumi. Kenapa? Langit itu kan di atas, bumi atau tanah itu di bawah. Jadi kayak kita tuh saling melengkapi. Kalau misalkan bumi itu panas, ada langit yang meneduhkan gitu. Jadi kita satu sama lain itu punya sifat itu gitu. Skalanya memberi warna di hidupku. Menurut saya pertemanan itu orang yang sangat ngerti saya selain keluarga saya. Karena mereka keluarga kedua saya. Pertemanan ideal menurut aku itu yang pasti yang pertama itu bisa sharing, terus yang kedua bisa memahami, dan yang terakhir yang paling penting yaitu bisa memaafkan. Itu seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Itu termasuk ideal, dan juga tidak ada baper-baperan dan nggak ada sifat kekanak-kanakan yang kalau temennya bercanda terus itu dianggap serius. Itu terlalu kekanak-kanakan. Pertemanan yang ideal itu adalah pertemanan yang bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan ada temennya yang kesulitan, kesusahan, itu banyak temen yang bisa bantu dan backing gitu. Dan temen yang bisa memaafkan. yang saling mendukung satu sama lain. Ketika kumpul nggak bahas-bahas yang sensitif lah, yang bisa menyakitkan. Kalau kumpul yang sehat-sehat aja. Pertemanan yang ideal itu pastinya tidak memberi perilaku buruk, tidak membawa perilaku buruk. Udah situ aja. Yang selalu mengajak saya melakukan kegiatan yang positif. Terus ya pokoknya yang nggak aneh-aneh lah.